curiga si Rafael itu adanya si Marcel dibegal deh. Iya sih. Mungkin kalau dibegal pasti dia pijit-pijit. Pegal, itu pegal. Tuh geran orang ngeselin nggak boleh, ente ngeselin boleh. Kapan saya ngeselin? Ngeselin. Tapi kalau begal mah jauh Pak di Jawa Tengah. Tegal itu. Cakep, ada bapaknya lagi. Ya udah, pasti dibegal dan kita harus cari tahu siapa yang ngebegal nih. Soalnya motor itu udah hilang. Tapi apa jangan-jangan Rafael dibuang? Oh kalau dibuang sama kayak tetangga saya kejadiannya. Dia dibuang sama orang tuanya gara-gara hari lahir itu sama. Ada loh yang percaya kayak gitu Pak. Ada. Oh iya. Tetangga saya kayak Jadi gitu. harus dibuang dulu, bukan dibuang, mungkin ada kayak iniannya. Nitip. Terus ntar dibeli syarat, iya. Memang ada beberapa orang tua yang percaya begitu. Iya. Tapi emang pernah dibuang? Ya tetangga saya Iya tetangganya. itu ya. Terus Iya, bener. kan dibuang. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada. Tapi Tapi masih percaya loh Pak. tapi tega Sini, ya. sini. Tapi parah ya kalau ada bapak kayak gitu, Pak. Kalau gue sih, gue mah, ya ngapain sih percaya-percaya gituan? Iya, Pak. Ya, kasihan anaknya. Apalagi ntar anaknya tahu, oh saya pernah dibuang sama bapak saya. Kan apalagi anak kan pasti kita kangen ya kan. Iya. Pengen ngurusin. Kok malah dibuang Tega sih? banget bapaknya kayak gitu ya. Kalau gitu mah, kalau tahu anak kayak gini gue pungut. Ya udah gue mau ambil selimut dulu ya. Mau nyelimutin bakwan dingin. Jangan kedinginan dong. Hei, Kenapa nih? Gimana sih? Bagi duitnya dong. Bagi duit beli gimana? motor baru. Gimana mau beli motor baru sih? Mimin aja masih nyelimutin bawang dingin. Bawang dinginnya masih selimutin. Kita lagi ada duit di mari. katanya dibegal bener adek lo. Iya Pak. Ceritain deh. Jadi gini Pak. Coba. Belum. Cerita. Tapi awal aja. Jadi gimana? Jadi saya kan pakai motor saya waktu kemarin itu beli kuota. Terus ketemu sama kakek-kakek. Nah, terus udah gitu dia bilang kayak anterin saya cari cucunya katanya gitu. Terus udah gitu ya udah pas saya kan pengen tahu cucunya yang kayak gimana nanti bisa saya lihat. Pas dilihat cantik banget cucunya. Nah, udah tuh saya anterin begitu sampai di tempat yang kata kakeknya ada di situ cucunya. Ya udah kakeknya bilang makasih ya katanya gitu. Terus dia kasih saya minum. Nah, minumannya udah. jangan-jangan Nah apa nih? iya, saya minum, tiba-tiba udah saya nggak ingat apa-apa lagi. Oh, nama kamu siapa? Nama saya Rafael. Nah itu ini. Ini berarti ini dibisu ini. Dibius. Oh itu. Berat. Kamu Kenapa nih Pak? Kenapa Pak? Apa sih? Handphone. Ya Allah. Bapak nggak punya kantong emang? Naruh di pos kaki. Aduh, dokter Boyka kekunci di ambulan. Mana ketiduran di berangkar lagi. Serem ini banget dong. dong. Kunci di ambulan. Kunci, Udah bapak, ambulannya dorong ke lampu merah aja. Siapa nih? Kenapa sih masih batuk? Ke Korsel beli ginseng. Pulangnya nemu emas. Kan bisa perak, bisa nemu perak. Tunggu. Bisa perunggu. Marcel memang ganteng. Sayangnya tidak di smash. Oh Marcel. Marcel, Rafael. Abis itu gangguin gue jadi gue kan Marcel jadi ingat Marcel. Oke. Terus siapa orang saya masih di smash? Rafael kan memang personil semes. Kok tidak di semes? Iya tapi kan udah nggak di smash. Ya sih. Siapa itu yang bikin itu ya? Rafael masih di smash. Yang nggak di smash bawa TikTok. Masih di smash soalnya. Masih, karena kan pas bolanya naik sama si Marcel di semes. Salah juga. Tapi beneran di awal dong Marcel memang tidak di smash kan? Iya, Ya, kan dia betul. emang nggak main badminton, makanya nggak di smash. Ya, Smash itu tahu nggak grup band Denny? Masa lo nggak tahu? Smash tuh setahu gue sih grup band ya. Kok Itu nggak boy yakin? band. Itu Kok boy nggak band. yakin? Itu boy band. Boy band kan? Boy band. Iya. Boy band. No me so Oke. Oke.
Berhenti, kita baca. Apa keluhan kamu, Rafael? Oh, dok, sebentar. Saya mau penasaran sama bajunya dokter. Apa tuh tulisannya tuh? Waktu tidak bisa diputar. Dijilat, apalagi dicelupin. Bisa aja. Saya penasaran yang bisa dicelupin apa sih, dok? Yang bisa Wanted. Oh, Wantek bisa. Berarti cepat syutingnya. Iya, wantek oke. Oke, dok, kita lihat fakta medis. Iya, Fakta oke. medis. Kita lihat Rafael. Rafael Tan, asam lambung parah. Kini Rafael Tan rajin olahraga. Dan kamu setelah olahraga menjadi lebih fit, lebih bugar. Jauh lebih fit karena tahun 2018 tuh aku bolak-balik ke UGD buat diinfus. Kenapa ada yang ketinggalan atau Bukan. Bolak-balik IGD buat infus. Konsepnya. Buat diinfus. Karena asam lambungnya terus-terusan, tapi 2019 ketika aku udah olahraga nggak pernah. Nah, tuh GERD benar. ya Pak, GERD. Salah Iya. satunya juga Apa bedanya GERD. sih asam lambung sama GERD sih? Kalau GERD itu dia yang asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan ke sini. Jadi dia itu membuat tenggorokannya menjadi kerongkongannya menjadi korosif karena asam sekali kan. Dan nanti makanya dia nah itu ciri-cirinya. Kalau asam lambungnya hanya gastritis biasa, dia di dalam saja, di lambung saja, tidak sempat naik ke atas. Gitu. Oke, kita lihat keluhan kamu keluhannya sekarang apa? apa? Katanya udah Silakan bagus. duduk dik, adik nih, adik duduk sini. Oh, adiknya. Adik. Ini adiknya Marcel, dok. Adik saya dok. Saya beda banget. Iya. Oke, keluhannya Saya batuk-batuk dok, udah 3 minggu. ada darahnya. Enggak ada. Tapi sih. dahaknya Iya, ada sedikit iya, ya ada. darah. Nah, batuk-batuk kalau sudah lebih dari 3 minggu, apalagi ada darahnya, kemungkinan besar itu adalah tuberkulosa atau TBC. Aduh jangan sampai. Nah, yuk TBC kita batuk, lihat kenapa bisa seseorang itu kena TBC. Kita pakai peraga aja, Sa. Boleh peraga. Ini kenapa pakai ini? Pakai bajunya seperti penari balet. Ceritanya jadi awan dong. Iya, tapi kapas mulu saya kayak bantal kontrakan. Itu salah satu ciri diagnostik TBC itu ada gambaran awan di bagian apex atau di bagian paru-paru ininya. Oh, kalau dilihat gitu, dok, Ya, pakai kalau alat. dilihat pakai alat terlihat ada gambaran seperti awan. Itu menunjukkan bahwa itu kemungkinan besar adalah TBC di apex di puncak. Itu paru-paru. awan tuh kayak flagnya atau gimana, dok? Iya, Oh, kayak flagnya. benar, Nanti ke ini makanya dikasih gambar awan. Nah, ya. ini gambaran yang apa nih, dok? Yang ini kok beda, dok? Nah, Ini paru-paru ya, adalah dok ya? paru-paru yang sehat. Paru-paru. Paru-paru yang sehat itu dia bisa menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon monoksida atau CO2. Nah, kalau sampai terkena tadi ya, infeksi, ini adalah bentuk paru-paru yang kena TBC. Ya. Kotor Jadi, gitu, dok? kotor, kemudian bolong-bolong nih. Nih, karena si nama kubannya itu Mycobacterium tuberculosa. Dia itu Mycobacterium jadi antara jamur dan bakteri. Makanya susah banget diobatinya. Makanya ngobatin TBC itu minimal 6 bulan belum tentu sembuh. 9 bulan juga kadang-kadang masih perlu obat-obatan tambahan. Makanya kalau orang kena TBC harus diobatin sampai tuntas. Minimal itu 6 bulan. Obatnya juga tiga Rutin, macam. harus rutin. rutin dan nggak boleh Kalau bolong. dia putus di tengah jalan, pengobatan keduanya 2 tahun. 2 tahun loh, dan itu nggak gampang. Nah, si TBC ini ya Itu virus, dok? tadi antara jamur dan bakteri, Mycobacterium tuberculosa, dan bukan hanya di paru-paru. Kalau dia sudah bisa nyerang di otak, ya. Kemudian bisa nyerang di tulang, bisa nyerang beberapa pasien wanita yang nggak punya anak juga menyerang rahim. Tuberkulosa pada uterus. Nah, itu ya. masuknya dari mana, dok, Nah, virusnya? masuknya pertama kali tentunya dari udara. Makanya nih tolong ya, pertama mereka-mereka itu jangan paru-paru perokok itu lebih mudah terserang TBC. Ya. Paru-paru orang yang menderita imunitasnya menurun seperti HIV itu juga mudah terserang TBC. Kemudian juga rumah yang nggak pernah dibuka gelap, jendelanya nggak kena matahari, mudah terserang TBC. Termasuk petugas-petugas kesehatan. Nih ya, yang baru ini harus ngerti juga. Jangan gampang gunakan masker kalau ketemu orang-orang dengan TBC supaya kumannya tidak menular kepada kamu. Namanya petugas kesehatan, orang-orang yang kerja di yang namanya
panti-panti jompo itu juga mudah sekali terkena TBC. Yang sanitasinya jarak mudah sekali terkena TBC. Gejalanya apa? Nomor satu, ya seperti dia batuk-batuk berdahak nggak selesai. Kadang-kadang malam itu keluar keringat, namanya keringat malam. Oh jadi nggak ngapa-ngapain tapi keringatan. Keringatan. Kemudian kadang-kadang demamnya sampai menggigil. Nah ini sudah mengarah ke arah TBC sehingga dokter harus akan bertanya tuh, kamu ininya gimana? Terus tiba-tiba badannya kurus, makanya penderita TBC kan kurus-kurus kan, ya kurus badannya, Itu berat karena apa, badannya Dok? menurun. Karena dimakanin sama ininya kan, sama kuman-kumannya. Jadi dia nggak kepengen makan, mual, muntah, berat badannya susutnya cepet banget. Nah, ketika di ronsen maka terlihatlah gambaran yang bolong-bolong seperti ini atau yang tadi awan di apexnya. Maka langsung lebih cepat lagi kita melakukan CT scan. Oke. Iya. Nah, Dok, ini kan sementara paru-paru yang ini adalah paru-paru yang sehat. Kenapa dia naik? Ini dok, paru-paru yang udah terkena TBC, apakah bisa normal kembali setelah melalui fase pengobatan? Setelah melalui 6 bulan kita obati atau 9 bulan bahkan sampai 2 tahun hanya terjadi ini saja penyembuhan perbaikan tetapi tidak bisa fungsinya kembali. Ya jadi sayangilah paru-paru karena paru-paru itu mengangkut oksigen masuk dan mengantarkan oksigen ke seluruh dan nutrisi nantinya melalui darah ke seluruh organ-organ vital kita. Ya otak, jantung dan sebagainya. Makanya kita selalu berharap bahwa ya jangan sampai ngerokok lah. Kemudian juga kalau ada orang yang terkena TBC pindah tempat tidurnya sendirikan, jangan berdua. Kemudian makanya orang kita kan nggak tahu teman kita apakah Mimin atau Kak Denny misalnya TBC, makanya kalau batuk tutup atau begini. Bersin juga sama karena pada saat itu penularannya terjadi. Nah, pencegahannya yang paling bisa adalah dengan dilakukan vaksinasi BCG. Namanya BCG. Nah, kalau kita anak bayi lahir, kenapa sih udah di BCG? Supaya nanti dia tidak terkena TBC. Udah tua bisa juga. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai tertular. Karena paling banyak nih di Indonesia sendiri TBC ini banyak banget. Dan kenapa selalu tidak pernah tuntas? Karena mereka memutuskan untuk berhenti berobat ketika sudah enakan dikit. Baru 3 bulan diobati, alah bosan ntar gua malah kesudahan obat. Mereka berhenti, ternyata nanti diobatnya mesti 2 tahun. Berhenti lagi karena 2 tahun lebih lama lagi kan. Harus pengobatan yang sesi kedua. Dan itu tidak dilakukan dengan baik. Oh dia ngerasa pas sudah enakan dia ngerasa udah sembuh. Padahal masih Iya. masih menular juga. Nah itu berarti kalau malam-malam dok, salah satu cirinya suka keringetan tanpa ngapa-ngapain. Saya semalam gitu dok, saya nggak ngapa-ngapain keringetan. Terus bangun tidur, taunya saya mimpi maraton.